Pada akhir pekan ini, Liga Premier Inggris kembali bergulir, yaitu memasuki pekan ke-7. Banyak laga menarik tersaji pada akhir pekan ini. Salah satunya adalah pertandingan antara Aston Villa melawan Brighton and Hove Albion. Baik Aston Villa maupun Brighton and Hove Albion sama-sama bersaing di papan atas klasemen pada awal musim ini. Aston Villa dinilai mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya sejak dilatih oleh Unai Emery musim lalu. Sedangkan Brighton and Hove Albion menjadi kekuatan baru di Liga Premier Inggris setelah diambil alih oleh De Zerbi. Villa Park menjadi saksi pertunjukan luar biasa ketika Aston Villa menaklukkan Brighton dalam pertandingan yang lebih dari sekadar kompetisi sepak bola. Adu taktik dua pelatih ambisius Unai Emery dan Roberto De Zerbi yang sama-sama bermimpi untuk menyingkirkan tim-tim besar Inggris akhirnya mencapai puncak pada laga ini. Yuk simak rangkuman ulasan sihir Emery berhasil taklukkan De Zerbi sebagai berikut. Hancur setelah banyak pujian. Brighton memulai musim 2023-2024 dengan gemilang dan mencuri perhatian banyak orang. Mereka meraih banyak pujian setelah menaklukkan Manchester United dengan skor 3-1 di Old Trafford pada 16 September 2023. Namun, sinar kejayaan awal itu berubah menjadi bayangan ketidakpastian. Brighton mengalami pasang surut dengan merasakan 3 kekalahan dari 4 pertandingan terakhir. Kekecewaan datang saat mereka kalah 2-3 dalam pertandingan Liga Eropa melawan AEK Athens meski bermain di kandang sendiri. Selanjutnya, dalam pertarungan di Carabao Cup, Brighton harus menyerah 0-1 saat bersua dengan Chelsea. Meski begitu, ada cahaya di ujung terowongan ketika Brighton berhasil mengamankan satu-satunya kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir, mengalahkan Bournemouth dengan skor 3-1. Tantangan berat menanti mereka untuk memulihkan gemerlap yang meredup setelah serentetan hasil kurang menguntungkan. Aston Villa tak kalah gacor di Liga Premier. Seperti halnya Brighton, Aston Villa juga mengalami kekalahan dalam pertandingan Carabao Cup pekan lalu. Tim yang diracik oleh Unai Emery itu harus menelan kekalahan 1-2 dari Everton, sehingga harus menyudahi perjalanan mereka di Carabao Cup. Sebelumnya, Aston Villa juga mengecap kekalahan saat bersua dengan Legia Warsawa dalam pertandingan perdana mereka di UEFA Conference League 2023-2024. Meski begitu, di kancah Premier League, Aston Villa sedang menikmati tren positif. Setelah mengalami kekalahan dari Liverpool pada pekan keempat, Aston Villa berhasil memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka. Saat ini, Villa telah mengumpulkan 15 poin dari 7 laga yang telah dijalani. Emery memberi pelajaran berharga untuk De Zerbi. Dua klub bersaing ketat dengan visi yang memukau, dipimpin oleh duo ajaib Roberto De Zerbi dan Unai Emery dalam perburuan puncak. Kedua arsitek transformatif ini bersatu dengan satu tekad besar, menghancurkan dominasi elit papan atas. Unai Emery sang ahli taktik menorehkan pelajaran berharga untuk De Zerbi. Dengan menyelidiki strategi secara cermat, Emery menguak kelemahan krusial Brighton terutama di titik transisi permainan. Kejelasan terpancar saat Brighton berlaga di Villa Park pada Sabtu 30 September 2023 malam WIB. Roberto De Zerbi menurunkan pasukan terbaiknya termasuk Evan Ferguson yang telah pulih dari cedera langsung beraksi sejak menit awal. Tapi Brighton menghadapi kesulitan di hadapan Aston Villa. Ollie Watkins menjadi mimpi buruk bagi kiper Jadon Steele dengan mencetak hat-trick dan memberikan 1 assist dalam pertarungan itu. Gol-gol Villa lainnya datang dari Jacob Ramsey, Douglas Luiz, dan sayangnya Pervis Estupinan yang mencatatkan gol bunuh diri. Ansu Fati memberikan gol hiburan bagi Brighton. Meski The Seagulls masih teguh di puncak klasemen Premier League dengan 15 poin dari 7 pertandingan, namun perubahan suasana mulai terasa dalam performa mereka.
The Seagulls harus menjalani ujian untuk mempertahankan gemerlap mereka di puncak. De Zerbi ungkap kekecewaan jadwal yang padat. Brighton dalam krisis, De Zerbi buka suara pasca kekalahan telak. Roberto De Zerbi, manajer Brighton, memberikan komentarnya kepada TNT Sports setelah timnya mengalami kekalahan yang mengejutkan. Dalam wawancara pasca laga, De Zerbi tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap performa timnya. Kami memainkan pertandingan yang sangat buruk, tanpa energi, tanpa kekuatan mental. Tanggung jawab terbesar ada pada saya karena saya adalah pelatih, ungkap De Zerbi dengan tegas. Manajer ini mengakui tantangan besar yang dihadapi Brighton musim ini dan perubahan dinamika dibandingkan musim sebelumnya. Kami harus beradaptasi musim ini sangat berbeda dengan musim lalu. Ini sangat sulit, kami bermain setiap 3 hari, tambahnya. Brighton yang memiliki ambisi tinggi di setiap kompetisi kini dihadapkan pada ujian untuk membuktikan kesiapannya. Kami ingin bersaing di setiap kompetisi dan kami harus menunjukkan apakah kami siap atau tidak. Saat Anda bermain seperti ini, tanggung jawab ada di tangan pelatih. De Zerbi mengakui keberadaan pemain-pemain hebat di ruang ganti timnya dan mengungkapkan semangat saling dorong yang ada di dalamnya. Namun dia menegaskan bahwa tim ini belum mencapai level yang diharapkan untuk bersaing musim ini. Mungkin kami belum mencapai level yang tepat untuk bersaing musim ini karena kami ingin memberikan kepuasan kepada penggemar kami, tutup De Zerbi. Kekalahan ini mencatatkan rekor yang tidak menyenangkan bagi Brighton. Menjadi pertama kalinya mereka kebobolan 6 gol dalam satu pertandingan di divisi teratas dan pertama kalinya dalam pertandingan liga manapun sejak kekalahan 6-0 dari West Ham di Championship pada April 2012. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.